Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Daramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Daramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sembah Dia. Kami mau datang dengan segenap jiwa kami. Kami mau belajar untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, sehingga kami benar-benar menjadi penyembah-penyembah-Mu yang sejati, Tuhan. Jesus. Mari kita buka tangan kita buka hati kita, sembah Dia.
datang menyembahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan roh kami. Tuntun langkah kami mau menyenangkan-Mu, Tuhan, Bapa kami yang baik. Ku tinggi Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sejak pandemi melanda, saya membaca berita bahwa banyak toko di Amerika itu kehabisan tepung dan ragi. Gara-gara tren bikin kue sendiri. Itu bukan hanya di Amerika, di Indonesia juga begitu, termasuk saya. Di awal-awal saya belajar untuk membuat adonan, seringkali saya gagal. Tentu sekarang saya sudah lebih ahli, ya, lebih tidak selalu gagal. Nah, paling kurang ada 2 kali kesalahan fatal yang saya buat, sehingga adonannya tidak mengembang. Setelah saya analisa, saya coba cek, saya searching Google, ternyata saya membuat sebuah kesalahan yang cukup fatal. Nah, kesalahan yang saya buat itu mematikan ragi yang seharusnya mengembang. Saya mencampurkan sesuatu yang keliru di dalamnya. Saya tidak mengerti,
saya mencampurkan ragi dengan garam. Bapak Ibu, ternyata itu sebuah kesalahan. Kesalahan yang kedua yang saya buat sehingga adonan tidak mengembang. Kalau Bapak Ibu pinter membuat adonan roti, kesalahan yang kedua adalah saya mencampurkan air panas ke dalam ragi, sehingga raginya juga mati. Apa yang saya mau beritahukan dari ilustrasi ini? Bahwa ketika kita salah mencampurkan sesuatu, keliru mencampurkan sebuah bahan, itu bisa berakibat tidak berhasil, fatal. Kalau untuk roti saja, mungkin enggak apa-apa, kita bisa langsung buat lagi. Tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang kedua. Bunyinya begini, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Nah, ini yang saya garis bawahi. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna. Ya. Saya waktu baca ayat ini saya agak kaget. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Saya yakin kita pasti semua percaya bahwa firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita ini berkuasa, dahsyat. Firman ini berkuasa karena diilhamkan oleh Roh Kudus. Dalam bahasa aslinya dihembusi oleh Allah sendiri. Jadi tidak mungkin firman ini tidak berguna, tidak berkuasa. Tentu ada sebuah kesalahan. Saya bacakan lagi. Karena tidak bertumbuh bersama-sama dengan iman, oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ini ada sebuah hal yang menarik Bapak Ibu. Tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh. Kalau saya coba tarik dengan ilustrasi awal yang saya tadi ceritakan. Tidak bertumbuh. Itu mungkin kalau di ilmu perotian itu tidak mengembang. Karena ada sebuah kekeliruan di dalamnya. Padahal yang kita tahu firman itu berkuasa. Firman itu hidup. Tetapi ketika kita membaca ayat tadi, mengapa bisa firman itu tidak berguna bagi mereka? Izinkan saya memakai versi King James untuk menjelaskan ayat ini sebagai pembanding supaya dapat membantu kita mengerti ada kesalahan yang cukup fatal. Sehingga firman yang seharusnya berkuasa, seharusnya firman itu mengubahkan, itu menjadi tidak berguna. Ada sesuatu, something wrong. Ya. Saya bacakan dari King James, bunyinya begini. Saya langsung ambil saja. But the word preached did not profit them. Sampai di situ dulu. Did not profit them. Tidak mendatangkan hasil.
tidak berguna, tidak berhasil bagi mereka. Not being mixed with faith. Ternyata kesalahannya di sini. Mereka tidak mix dengan iman. Semua kita mengamini bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Tetapi ketika orang salah mencampurkan sesuatu ke dalam firman, bukan iman yang dicampurkan. Seperti yang saya lakukan kesalahan dalam membuat adonan. Saya mencampurkan garam dan itu mematikan raginya. Begitu juga ketika orang tidak mencampurkan iman ke dalam firman Tuhan, maka firman itu tidak berguna. Tidak mendatangkan keuntungan. Tidak bermanfaat bagi mereka. Ada orang-orang setengah kecewa. Mereka berkata bahwa aku sudah sungguh-sungguh loh. Ikut Tuhan, pergi ke gereja, ikut doa. Tetapi aku tidak melihat banyak hal terjadi dalam hidupku. Seperti yang aku dengar kesaksian-kesaksian orang yang spektakuler. Saya perlu mengajak Bapak Ibu untuk kita cek and recheck. Kalau ada sesuatu yang tidak mendatangkan hasil di dalam iman kita. Tentu ketika kita percaya sungguh-sungguh bahwa firman itu berkuasa, firman ini hidup, sebab firman ini dihembusi oleh nafas Allah sendiri. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan itu tinggal tetap katanya. Yesaya 55 berkata, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Semua ini menunjukkan bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Tetapi ketika orang salah mencampurkan sesuatu yang bukan iman, maka firman itu tidak berkuasa bagi dia, tidak mendatangkan manfaat bagi dia, tidak bertumbuh. Jadi kita perlu mix with faith. Mencampurkannya dengan iman. Ada sebuah kata yang dari bahasa aslinya saya lihat, ada sebuah kata dalam bahasa Inggris disebut commingle. Itu perlu iman dan firman itu perlu bercampur menjadi satu. Baru itu bisa mendatangkan mujizat. Mendatangkan apa yang saudara butuhkan. Doa-doa saudara mulai dijawab oleh Tuhan. Ketika kita tahu prinsip ini. Kadang-kadang orang ketika dia sakit, saya pakai contoh sakit. Ketika dia sakit, dia pikir dia sudah mencampurkan iman kepada firman yang dia baca, yang dia dengar. Tapi seringkali yang dia perkatakan itu bukanlah iman. Ya. Ketika ditanya orang, si sakit ini ditanya orang, "Hey bro, bagaimana?
keadaanmu, waduh masih sakit bro, gitu. Masih sakit pak, masih sakit bu. Memang dia tidak berbohong. Memang dia berkata sesuatu yang dia alami, dia rasakan. Tapi Bapak Ibu, kalau kita berjalan dengan iman, itu bukan sebuah pengakuan yang benar. Pengakuan yang benar adalah ketika kita mengaku bukan apa yang kita rasakan, tetapi ketika kita mengaku apa yang firman Tuhan katakan, itu iman. Apakah kita berbohong? Enggak. Ada seorang istri hamba Tuhan, dia sakit kanker. Dan orang ini imannya luar biasa. Ketika sanak familinya datang ke rumah menjenguk dia, ibu pendeta ini ditanya bagaimana keadaannya. Dan dia selalu menjawab sesuatu yang positif. Dia tidak pernah mengeluh tentang sakitnya. Sekalipun saya mendapat informasi kalau orang sakit kanker, itu sakit, nyeri. Tapi ibu pendeta ini tidak pernah. Mungkin kalau dia sakit, dia mengeluh sama Tuhan. Ya, dia berdoa, menangis di hadapan Tuhan. Tapi ketika orang bertanya kepadanya, yang keluar dari mulutnya adalah pengakuan firman Tuhan. Yang dia katakan adalah, puji Tuhan, oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Puji Tuhan, aku tahu bahwa dia sudah menanggung setiap kelemahanku. Dia memikul penyakitku. Puji Tuhan, dengan umur panjang akan Tuhan kenyangkan aku. Wow, kata-katanya ini saya percaya Tuhan pengen segera turun tangan untuk menolong ibu ini. Dan betul, dalam waktunya Tuhan, ibu ini sampai sekarang masih hidup. Dia masih menikmati panjang umur. Dan Tuhan memperlihatkan kepadanya, anak cucunya diberkati, dipakai oleh Tuhan luar biasa. Karena ada seorang ibu yang mempraktekkan iman yang begitu hebat. Dia mix together imannya dengan firman. Maka itu mendatangkan hasil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jelas sekali. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Bahwa tanpa iman tidak mungkin orang itu bisa berkenan kepada Allah. Jangankan dijawab doanya. Tuhan itu loh tidak berkenan kalau tidak ada iman. Jadi mulai hari ini, apapun yang kita alami, ketika kita mencampurkan iman kita dengan firman Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan itu tidak bisa berdusta. Ketika campurannya itu pas, itu akan mendatangkan kuasa Tuhan. Itu akan mendatangkan mujizat. Itu akan mendatangkan kesembuhan. Itu akan mendatangkan pertolongan Tuhan. Sebab Tuhan selalu ingin menolong anak-anaknya. Katakan amin. Saya akan tutup dalam waktu singkat ini dengan sebuah kesaksian yang saya alami sendiri Bapak Ibu. Ketika saya waktu masih SMA, saya terikat dengan rokok. Hampir 2 tahun lebih. Saya karena pengaruh teman-teman saya akhirnya merokok. Dan
akhirnya ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya rindu untuk lepas dari rokok. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau lepas dari rokok sebab aku tahu tubuhku adalah bait Roh Kudus. Tuhan tolong aku. Itu yang saya doakan. Dan setiap hari saya memperkatakan firman Tuhan. Saya memperkatakan bahwa aku sudah dimerdekakan. Kalau anak itu memerdekakan aku, maksudnya Yesus itu memerdekakan aku, maka aku sungguh-sungguh merdeka. Kadang-kadang saya memperkatakan firman itu sambil saya merokok, Bapak Ibu. Kurang ajar ya. Tapi itu yang saya lakukan. Saya tidak sanggup untuk menghentikan keterikatan ini. 3 bulan lamanya saya memperkatakan firman, saya memperkatakan, kadang-kadang sambil merokok saya memperkatakan. Pada bulan yang ketiga, sejak saya percaya Yesus, suatu hari ketika saya mau mengambil rokok dan saya menyalakannya, tahukah Bapak Ibu bahwa hari itu Tuhan melepaskan saya. Dan sampai hari ini saya tidak pernah terikat lagi. Bahkan kalau ada orang-orang di samping saya merokok, saya merasa sangat terganggu. Hisapan pertama itu begitu pahit, begitu membuat saya pusing, dan Tuhan bekerja di situ. Biasanya orang merokok ketika hisapan pertama itu justru paling enak. Justru saya di situ pusing. Mulut saya pahit. Dari situ saya tahu bahwa Tuhan, waktunya Tuhan melepaskan saya. Ketika saya mencampurkan iman saya kepada firman Tuhan, bahwa aku bebas, aku dimerdekakan dari keterikatan ini. Dalam waktunya Tuhan saya dibebaskan. Memang butuh waktu Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya ketika waktunya Tuhan datang kepada kita, iman kita tetap teguh berpegang pada firman Tuhan, maka mujizat itu akan terjadi dalam hidupmu. Apapun yang menjadi pergumulanmu, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Percayalah, firman Tuhan itu berkuasa ketika itu dicampurkan, dimixkan dengan iman kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kami tundukkan kepala di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tahu bahwa firman Tuhan yang kami dengar pagi ini adalah firman yang hidup dan berkuasa. Firman-Mu berkata firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulut-Mu dan di dalam hati-Mu. Firman-Mu berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Tuhan, apapun yang menjadi persoalan, pergumulan, sakit penyakit, pencobaan yang dialami oleh anak-anak-Mu, saat ini ketika kami mendengar firman-Mu ini Tuhan, kami mau belajar untuk mencampurkan iman kami yang sungguh-sungguh dengan firman-Mu. Maka kami percaya, kami akan melihat kuasa-Mu. Kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima pertolongan Tuhan. Kami terima jamahan kuasa Tuhan. Kami terima kesembuhan yang dari Tuhan. Pertolongan Tuhan nyata atas setiap kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.